untuk kesekian kali nih. Sebenarnya sudut pandang abang sebagai kuasa daripada ahli waris ini seperti apa sih? Apakah ada indikasi adanya permainan di pengadilan pokok dengan pihak tergugat? Kewenangan majelis gitu. Dan itu di hukum acara ya sah-sah aja. Apalagi alasannya bahwa 2 hakim anggota tidak hadir kan begitu. Dan alasannya terbukti bahwa ketidakhadiran mereka itu karena mengikuti yang satu mengikuti tes apa tadi kepemimpinan ya, diklat kepemimpinan berarti yang satu. Jadi alasannya memang memenuhi syarat untuk ditunda. Kenapa? Karena nggak bisa hakim tunggal memimpin sidang perdata gitu kan, harus lengkap. Nah, kalau melihat ini kan udah tertunda lebih dari 2 kali ya kalau nggak salah gitu. Bahkan 3 kali. Nah, kalau lihat dari rentetan penundaan itu, melihatnya bagaimana? Kalau sekarang dianggap hal yang wajar gitu kan, karena hal yang tadi. Nah, kalau udah sampai kesekian kalinya ini dengan agenda sidang yang masih belum beranjak, masih di pembuktian, ini seperti apa? Ya, serius nggak sih PN Depok ini? Kalau melihat dari fakta persidangan yang berjalan, saya sih menganggap serius gitu. Seriusnya kenapa? Karena ada alasan. Kalau tanpa alasan mungkin kita akan keberatan ditundanya beberapa kali. Kenapa? Supaya secepatnya ini diputus, yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Tanah itu tanah adat atau tanah perponding kan, ini apa, penundaan ya, penundaan. Kami sebagai masyarakat pemilik tanah adat, sebagai penggugat dalam perkara ini fine aja gitu, nggak merasa apalagi curiga ya kepada majelis hakim memainkan ini untuk kepentingan tergugat. Kenapa? Karena sudah terbuka secara transparan di pembuktian bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, itu tanah itu adalah tanah adat. Perponding itu nggak ada di situ. Termasuk juga sekarang yang muncul kemudian mau intervensi katanya. Betul. Kita juga tidak menyangka nih mau ada intervensi, bahkan munculnya pada menjelang penghujung sidang gitu. Intervensi itu biasanya itu muncul sebelum putusan sela biasanya. Sebelum putusan sela baru muncul intervensi. Nanti dasarnya apa? Bisa diintervensinya untuk intervensi apa? Kan ada 3 jenis intervensi itu. Untuk memperkuat apa haknya atas tanah itu atau bergabung dengan tergugat gitu. Itu intervensi seperti itu. Tapi ketika saya dengar tadi, bahkan saya tanya, dia untuk intervensi atas nama pribadi. Dengan alasan dia punya alas hak atas tanah itu. Iya. Alas haknya adalah perponding gitu. Perponding nomor berapa tadi ditanya. Iya. Katanya nomornya berapa tuh? 4 angka. Intervensi itu diatur di dalam acara perdata. Dibolehkan. Intervensi itu seseorang atau satu pihak masuk ke dalam perkara yang sudah digelar. Perkara. Jadi pihak ketiga nantinya dia intervensinya. Cuman nanti oleh majelis hakim dipertimbangkan memenuhi syarat formil nggak dia intervensi gitu kan. Syarat formilnya apa? Dia alas haknya ada di atas tanah itu. Nah, kalau bicara soal tadi tentang eigendom, perponding sudah dinyatakan oleh PP terakhir tahun 2021, dinyatakan tanah perponding itu langsung menjadi tanah negara sejak PP ini dikeluarkan. Udah nggak ada itu tentang perponding, itu udah nggak ada gitu, udah diakui. Bahkan tanah adat yang tidak didaftarkan menjadi sertifikat sampai 2026 itu langsung jadi tanah negara. Apalagi tanah perponding. Jadi kami yakin intervensinya ditolak. Kenapa? Legal standingnya nggak ada. Lah iya, kalau kita kan kita kiri nggak ada, letter C ada, semua ada. Bahkan perponding yang diakuin oleh RRI nggak ada buktinya. Nah, kemudian tentang perponding itu yang diakui di situ, perponding itu cuma 448. Itu berdasarkan putusan PN Depok nomor 133 yang menyatakan tanah perponding atas nama Samuel Demir Weber memang di situ tempatnya.
tetapi terbukti bloknya banyak, blok yang sekarang dikuasai oleh RRI. Perkebunan karet itu tanah sambil di Mayor. Selain itu nggak ada perponi yang tadi nomor 4 digit dia kan, yang itu 448 gitu. Jadi kita silakan saja mau intervensi, tapi kami yakin intervensi mereka tidak akan mengganggu kita, apalagi mengalahkan kita gitu. Kenapa? Karena itu tanah adat jelas gitu kan. Berarti dengan adanya intervensi tadi Tidak khawatir. Apakah dia menguntungkan dari pihak penggugat? Merugikan juga. Merugikan Merugikan juga. Kenapa? Karena dia masuk sebagai tum cons. Istilahnya itu intervensi tum cons. Jadi menguatkan hak dia. Dia merasa punya hak atas tanah itu, tapi nggak dilibatkan dalam perkara kita dengan RI. Betul. Dia masuk untuk mempertahankan hak dia, terpengaruh dengan itu. Dia terpengaruh bahwa itu tanah adat, bukan tanah Egondong. Terakhir, harapannya buat pengadilan ahli waris sendiri seperti apa nih? Ahli waris berharap bahwa karena ini negara hukum, kemudian tegakkan hukum, dan kembali saya sebagai sekjen Keramat bahwa permasalahan hukum terkait tanah UI 3, jangan lupa tulisnya, permasalahan UI 3 proyek strategis nasional harus bersih dari permasalahan hukum. Bersih. Untuk kembali bersih tanah hukum hanya satu, kembali ke tanah adat. Kenapa? Karena itu murninya pemilik, bukan kepada yang punya Egondong, yang nggak jelas siapa dia. Salah satu Ahli waris. Jadi kembali ke tanah adat, bayar tanah adat. Kenapa? Karena itu proyek negara. Betul. Kemudian hasil SPH-nya dijadikan dasar negara membuat sertifikat yang syah dan legal. Hanya itu caranya. Ini yang masalah ini, dan tidak ada cara lain. Itu apalagi mempermainkan, tetap dipertahankan RRI menang misalnya. Tambah kacau. RRI dipertahankan oleh pengadilan untuk menang, tambah kacau. Tambah selesai UI 3. Keramat siap ya untuk mempertahankan. Sampai kita udah ikhlas sama masyarakat sampai titik darah penghabisan. Kami tidak akan pernah ngalah. Kenapa? Demi negara marwahnya. Marwah negara. Kami dapat informasi bahwa dari kan uang UI 3 bukan APBN doang. Ada sumbangan dari luar negeri. Ini yang harus diingat oleh masyarakat. UI 3 ada sumbangan dari luar negeri, antara lain Kairo dan Saudi. Mereka mempertanyakan, kenapa tuh UI 3 nggak jalan-jalan? Tanahnya ribut mulu. Ada apa? Yang malu siapa? Negara. Kita yang malu. Atas mafia tanah. Itu tujuan kita sih. Tujuan kita. Siapapun mau menteri mau apa yang terlibat di dalam hal itu, kita selesaikan secara hukum. Termasuk yang tadi. Kalau yang tadi intervensi terbukti oleh Keramat bahwa dia hanya akan mengacaukan dan terlibat dalam modus mafia tanah. Kita tidak akan melihat siapa, orang tua mau apa, melanggar hukum kita sikat. Yang intervensi tadi tuh mengingatkan kalau dia benar-benar dia punya hak atas saya itu ya silakan. Tapi kalau dia mau intervensi dan membuat kacau, Anda modus mafia tanah, Keramat akan tutup. Ngapa jadi yang mau ini ibarat kata ya belakang kok dia nongol gitu ya, maksudnya bukan dia diem baik di rumah gitu ya, dia ngapain ya, jadi kan nggak jelas banget tuh orang, ya kan udah datang ke sini mau ngapain gitu kan. Begini jadi salah ya, mungkin begini, kesatu dia mungkin disuruh orang, bisa juga disuruh orang, atau dia bisa pintar-pintar sendiri gitu ya, gitu. Saya juga itu nggak ngerti dia orang mana, dia tinggalnya di mana, begitu. Ahli waris nggak ada yang kena? Tidak ada, semua nggak ada yang kenal ahli waris satupun. Tidak ada yang kenal, kita Nggak ada. baru lihat wajahnya dia. Apanya tuh? Kecewa banget ya, soalnya kita juga kan waktu bukan untuk sidang aja kan. Iya. Tapi kita namanya ahli waris, kita bela-belain, ya kan? Kita bela-belain datang, pekerjaan apapun saya tinggalkan demi ahli waris, kita memperjuangkan hak ya. Harapannya semoga berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu apapun yang berganjal dari ahli waris kita, semua dijabah, doa kita semua dijabah ya. Ada yang mau disampaikan nggak Bu sama pemerintah atau sama Pak Hakimnya gitu terkait sidang ini? Ya, saya sih mohon kepada Pak Hakim dan kepada jaksa ya semuanya di sini mohon dipercepat
sidang ini hasil yang maksimal. Harapannya hasilnya gimana ya? Jangan ditunda-tunda lagi Ya. untuk pengadilan ini. Semoga hakim semua mendengarkan ahli waris, Masyarakat Depok supaya, semua. ya, jangan sampai tertipu semua, dan kita juga harus berjuang benar-benar ya Pak Hakim, dimohon. Jangan sampai ada yang bertele-tele. Ini hak masalah banyak orang. hak semua orang harus dipenuhi. Ada berapa banyak? Apa itu? Lebih dari Warga. 341 kakak. 31 kakak. Iya. 41 kakak. Ya, oke, gitu aja. Makasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.